Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Thank you buat waktu kalian. Soundnya aman gak? Perasaannya? Halo semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja. Gak cuman fisik kamu tapi juga perasaan kamu. Sebelum berangkat kerja, aku tadi inget satu hal yang pengen aku share ke kalian semua nih. Suatu hari ada temen aku, dia pernah cerita kalau dia pernah marah-marah yang meledak-meledak banget ke adiknya gara-gara adiknya mau pakai baju yang pernah dia pakai. Katanya bagus, kata si adiknya gitu, makanya si adiknya pengen pakai. Tapi hal yang mungkin buat dia adalah hal sepele, dia marah-marah ke adiknya, tapi buat adiknya kemudian meninggalkan luka. Dan setelah kejadian itu, dia nggak langsung minta maaf ke adiknya. Dan ternyata efeknya panjang berlanjutnya. Akibat dari kejadian itu, hubungan mereka jadi kikuk dan jadi kurang akrab. Padahal kalau kita lihat hanya masalah sepele. Adiknya pakai baju kakaknya, tapi karena hari itu kakaknya lagi ada sesuatu pikiran yang membebani, akhirnya dia jadi marah-marah ke adiknya. Padahal kan biasa ya, adik-adik tuh biasanya pinjem baju kakaknya karena ngerasa kakaknya tuh panutan, kakaknya tuh keren, kakaknya tuh cool. Jadi dia pengen ngikutin jejak kakaknya. Tapi menurut dia, hal itu mengganggu. Nah pas aku tanya dia, kok sampai bisa sih lo marah-marah ke adek lo jadi kayak gitu banget? Dia jawab, ya nih setelah gue pikir gara-gara di kantor tuh ada satu masalah atau ada satu problem yang bikin dia jadi kehilangan kesabaran dan emosi. Nah pas denger jawabannya aku jadi berpikir, wah jadi nyambung ya. Sesuatu yang jadi beban di kakaknya karena ada satu problem yang memantik emosinya, akhirnya dia jadi marah besar. Tapi kadang kita jadi nggak sadar nih teman-teman. Setiap kali kita marah, itu karena murni kita marah atau kita melampiaskan ada satu hal yang kita ingin lampiaskan ke orang lain. Dampaknya mungkin panjang. Orang yang jadi objek marah kita, bisa jadi dia akan melampiaskan ke orang lain. Dan akhirnya terus-terusan sampai akhirnya nggak ada berhentinya. Dan akhirnya lingkungan itu jadi lingkungan penuh amarah. Nggak hanya mempengaruhi kondisi hati kita, tapi juga akhirnya mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Percaya atau enggak? Aku juga pernah banget ada di posisi gitu. Barusan juga lagi ya, beberapa hari lalu. Sering marah bukan dari hal-hal yang sebenarnya besar, tapi hal-hal kecil kemudian menjadi trigger atas kemarahan kita. Misalnya sesuatu hal berjalan gak sesuai rencana. Bisa juga karena perbedaan pendapat dengan orang lain yang akhirnya bikin kita jadi agitated, bikin kita jadi risih, jadi marah, akhirnya meledak-ledak. Hal itu gak mudah mengendalikan amarahnya ya. Aku pun begitu sampai aku sendiri pelan-pelan bisa mengenal diriku lebih jauh. Nah ini ada satu tulisan beberapa tahun lalu yang entah kenapa aku baca di mana juga. Aku pengen share ke kalian semua. Tulisannya kurang lebih kayak gini. Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. So please be kind always. Di titik itu aku mikir kayak, oh iya ya. Aku gak pernah tahu beban apa yang orang lain bawa dari rumah mereka masing-masing. Jadi kita gak pernah tahu beban apa yang orang bawa dari rumah mereka masing-masing. Nah dengan memahami situasi kayak begini, aku dan bahkan teman-teman di sekelilingku nih sekarang belajar sadar bahwa kita harusnya berpikir ulang sebelum kita melampiaskan perasaan kita atau amarah gara-gara satu hal ke orang lain. Dan ada satu analogi nih ya, anggaplah kita seperti korek api. Kalau korek api kayu lagi dijejerin dan dia pecah saat itu, maka dia akan ikut membakar korek api yang lain. Tetapi dengan keluasan dan kebesaran hati saat itu, kita bisa mengambil satu langkah mundur ke belakang agar kita tidak membakar yang lain. Mungkin untuk kita amarahnya hanya 1 detik, tapi untuk yang lain akan meninggalkan luka yang selamanya. Perasaan marah itu sebenarnya ya manusiawi. Gak ada orang di dunia ini yang gak punya rasa marah. Mungkin ada 1-2. Tapi kebanyakan dari kita ada satu hal yang ketika itu men-trigger dan akhirnya membuat kita jadi marah. Orang yang bisa mengenali perasaan mereka, mengelola perasaan mereka, dan pada akhirnya mengarahkannya ke tindakan yang bijak tanpa perlu menyakiti siapapun. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Sama halnya dengan perasaan senang, sedih, takut. Setiap emosi tuh punya pesan buat kita masing-masing, termasuk perasaan marah. Nah, perasaan marah ini juga salah satu sinyal atau pesan dari tubuh kita kalau ada sesuatu yang perlu kita selesaikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah caranya gimana untuk kita bisa memanage emosi kita atau perasaan marah kita saat itu. Hal pertama yang dulu aku lakukan atau mungkin sampai sekarang aku masih pelajari dan aku lakukan adalah setiap ada hal yang memicu perasaan marah, aku beri kesempatan untuk diriku
untuk mengenali marah itu kira-kira sumbernya dari mana. Apa mungkin? Ya awalnya sih enggak ya. Awalnya kalau dulu marah akhirnya wah marah. Kemudian semua orang kena, semua orang jadi terbakar juga seperti kisah si korek api. Nah kemudian aku sadar, ketika aku sadar kemudian aku mundur seperti si korek api yang tadi sadar itu. Aku marah karena aku apakah karena ekspektasi gak sesuai berjalan sesuai rencana? Atau apakah aku marah karena aku kecewa sama seseorang? Atau karena marah gara-gara aku gak dihargai? Atau aku marah karena ada luka di masa lalu yang kemudian trigger gara-gara perasaan itu? Kadang gitu kan kalau kita marah, perasaan jadi suka campur aduk, seringkali langsung bereaksi tanpa mikir dulu. Yang ada abis marah-marah kita nyeselnya belakangan. Kita minta maaf dan itu gak enak banget. Hal yang tadinya gak ada sangkut paut sama sumber perasaan marah kita, jadi ikut-ikutan karena marah. Caranya, yaitu tadi pas lagi marah, pertama-tama coba berhenti sebentar. Kasih 5 detik untuk kamu. Tarik nafas dalam. Keluarkan lewat mulut, seperti itu. Trik tarik nafas ini bisa bikin perasaan dan tubuh kita jadi lebih rileks. Bahu yang tadinya tegang banget jadi lebih jatuh ke bawah. Terus yang kedua, kita coba biarin diri kita tenang sebelum kita ngomong. Kita gak bakal ngeluarin kata-kata yang gak perlu atau tindakan-tindakan yang mungkin bikin situasi makin rumit. Lu tuh ya, bla 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 gini. Nah, dengan kasih waktu buat diri sendiri buat mikir, buat bernafas, buat lebih relax, kita bisa mikirin respon yang lebih bijak. Ternyata komunikasi itu adalah kunci buat ngendaliin potensi marah kita dan menghindarkan sakit hati ke orang lain. Saat kita ngomong dengan pengertian, kita bisa nyiptain hubungan yang lebih positif dan sehat. Nah biasanya nih, pas lagi marah-marah, kita jadi sering banget ngomong kasar atau ngejudge. Kita ngeluarin semua omongan kita ke orang lain dan wait. Tapi hal yang kayak gitu akhirnya bikin hubungan kita sama orang lain jadi gak baik. Kemudian setelah kita melakukan 3 hal tadi, kasih kesempatan untuk 5 detik bernafas, diam sebentar, kita jadi bisa lebih lembut sama orang lain, bisa jadi lebih jujur. Jadi pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Nah kemudian nih kalau lagi marah-marah usahakan ngomong dengan suara tenang. Ngambil nafas tenang, tubuh lo jadi lebih nyaman. Kemudian dengan saat itu ya respon yang keluar menunjukkan perasaan dengan lebih jelas dan gak perlu sampai ngamuk-ngamuk. Nah pokoknya kalau lagi marah, kita coba kendaliin marah kita supaya gak cuma kita sendiri yang nyaman, tapi juga orang lain. Gue tahu susah, tapi coba deh. Kita santai, ngomong dengan pengertian, biar hubungan kita tetap asik dan gak baper-baperan abis itu. Kalau kita mau lebih aware untuk atur emosi, kita bisa coba bikin rutinitas yang ngebantu pertumbuhan emosional kita. Maksudnya adalah ngebantu agar kita bisa lebih memanage lagi emosi kita. Misalnya, tiap hari sempetin buat refleksi atau meditasi. Ini bisa bikin kita emosinya jadi lebih terkontrol. Caranya macam-macam. Buat yang santai atau buat yang lebih cocok meditasi, bermeditasi. Buat yang mau berdoa, silakan berdoa. Buat yang mau beribadah, biasanya kalau habis ibadah, perasaan kita jadi lebih nyaman lagi ya. Susah sih, tapi kalau aku biasanya kalau lagi marah-marah, aku suruh orang lain keluar, biar aku bisa sendiri di ruangan itu, aku setel musik, dan aku kembali lagi ke diri aku sendiri. Kadang kalau kita marah, kita jadi lupa diri. Nah itu istilahnya lupa diri. Si lupa diri ini kemudian ya tadi, jadi si kisah korek api yang akhirnya bakar semua teman-temannya. Pastinya aku mau ngingetin lagi, jangan lupa teman-teman, kita perlu kasih diri kita sendiri ruang buat belajar dan berkembang. Jangan menyalahkan diri kalau kita lagi marah-marah, karena saat itu kita kemudian belajar. Mungkin dia belajar ya, dari gara-gara marah-marah kemarin sekarang bisa jadi lebih tenang. Setiap kegagalan itu, setiap ada rasa kita marah-marah itu kayaknya menjadi pelajaran berharga yang bisa menjadi kita jadi lebih pintar lagi mengatasi masalah. Yuk, tiap kita mengatasi atau mengalami kesulitan, kita lihat ini sebagai batu loncatan buat lebih maju lagi. Jadi versi yang lebih baik dari diri kita kemarin. Ingat teman-teman, ini lebih dari sekedar kontrol emosi. Kalau kamu ada cerita tentang hal ini, jangan ragu buat share di kolom komentar. Dan coba kita share bareng-bareng bahwa gak cuma sendiri kok kalau kita lupa emosi dan kita lupa diri. Jangan lupa kasih like dan subscribe.
biar kamu tetap update dengan semua cerita seru yang akan aku bagikan di Monoloh. Stay tune, karena aku gak sabar buat berbagi lagi cerita-cerita sama kalian. Thank you buat waktu kalian.